ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih lakon kita, istiqomah kita. Ini masih menjelaskan masalah menghadap kiblat, kiblat. Ayat ini mulai dari sayaqulu subaha sampai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain ataital ladina utul kitaba bikulli ayat. Walain, la itu di sini lam qasam. Jadi dalam bahasa Arab itu kata-kata yang mempunyai identitas tertentu. Jadi ada hal purjar gitu. Jadi memang pelik itunya tuh. Tapi punya rumus yang baku bahasa Arab. Hebatnya bahasa Arab itu kan punya rumus yang baku. Rumusnya itu ya rumusnya nahwu sorob. Kalau rumusnya kata itu diolah oleh namanya ilmu sorob. Nah kalau rumusnya cara membaca diolah oleh namanya ilmu nahwu. Walain ataital ladina utul kitaba lan demi yaktine, ya yakti sungguh kan itu. Ya, itu. Lam utawi huruf lam walain di sini ada la-nya itu kan ada huruf lamnya itu. Iku lamu qasamin tegese lam huruf qasam untuk sumpah, makanya demi yakti. Ataita nekani panjenengan Kangjeng Muhammad, nah, ya, maksudnya memenuhi ajakan, nah, itunya itu pemahamannya. Nekani nopo alladina utul kitaba, nekani pengajake atau ngikuti. Orang-orang ini jangan tiang-tiang, orang-orang utu kang wis den paringi sapa si aladina itu din paringi il kitaba ing kitab sucine. Dan di dalam ayat kitab suci itu bikulli ayat, nah dalam saban-saban ayat dari kitab suci yang diberikan kepada mereka orang-orang yang ya di sini maksudnya sih Yahudi dan Nasrani. Ala sidqika, di mana di dalam kitab suci mereka pun itu, setiap ayatnya itu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, termasuk bi amril kiblati, ya, ing dalem
menjelaskan perkara menghadap kiblat. Jadi sajane menghadap kiblat ke Baitullah itu ya mereka sendiri paham. Jadi kalau beragama itu memang mempunyai patokan sendiri-sendiri. Kiblat itu kan simbol dari patokan, jalan sendiri, syir'atan wa minhaja. Jadi patokan sendiri-sendiri. Jadi apa yang kita lakukan ya kita juga harus punya patokan dengan apa yang kita yakini kan itu. Patokan. Jadi apa istilahnya ya pelanggaran ya pedoman. Nah, bahasa yang lebih kerennya pedoman. Jadi hidup beragama itu sebagai identitas mempunyai pedoman sendiri-sendiri ya. Kita pedoman ya Al-Quran, pun ragu, pun mangmang ya. Contoh prakteknya apa yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Tetapi bagaimana matabi'u kiblatak? Mereka pun orang-orang yang aladina utul kitab itu matabi'u ora bakal podo nut ya, podo mengikut ayat tabi'una, orang bakal itba dengan apa yang dijadikan tujuan arah kiblatnya orang Islam. Kiblatak ing kiblate panjenengan, kaknya panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah disinilah peliknya semacam cara kita memahami. Ini kan Al-Quran itu seperti berdialog kalau benar antara Rasul Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Gusti Allah dalam suasana hadir, kan menggunakan domir mukhatab kiblataka dalam suasana hadir. Jadi bahasa Arab itu ada istilah mukhatab depan ya kada sekolah kali panjenengan niki ya, itu gimana coba ya, disitulah kenapa muncul sebuah desain pemahaman yang bersifat meta indra. Nah, ulama-ulama tasawuf itu mencoba cara memahami kehadiran Allah yang maha gaib tetapi tidak gaib. Itu kan seperti dalam surat Al-Jin itu kan, surat Al-Jin itu jangan dikira yang gaib itu hanya Gusti Allah, tetapi ada juga yang gaib bangsa jin. Makanya di dalam surat Al-Jin ayat 6-nya Gusti Allah memberi informasi kana birijalin minal insi yauduna birijalin minal jinni. Ada sebagian manusia di antara kalian itu yang meminta pertolongan kepada bangsa jin. Tetapi pajaduhum rohaqo, akhir ayat itu memberi penjelasan ke kita, hati-hatilah karena perbuatan seperti itu akan mendatangkan kehancuran. Jadi kalau panjenengan sekarang ada orang yang yang ahli perjinan, yaitu jangan kaget karena Gusti Allah juga sudah memberi informasi. Tetapi Gusti Allah juga menjelaskan di dalam akhir surat Al-Jin itu ayat 26, 27, 28, Gusti Allah pun yang maha ghaib itu alimul ghaibi la yudhiruhu ala ghaibihi ahadan illa manirtadha min rasulin. Nah, jadi bagi rasul, bagi para rasul saja ini Gusti Allah itu bukan sesuatu yang gaib. Nah, maka dikembangkanlah pemahamannya dalam ilmu tasawuf. Itu bukan ilmu akal. Karena semua yang gaib itu di luar jangkauan akal manusia. Nah, ini suasana dialog. Jadi dialog dalam suasana yang hadir, bukan dialog di dalam suasana yang gaib. Mengapa mereka itu tidak akan mengikuti apa yang panjenengan tuju, kiblat panjenengan inadan? Karena mereka ini angas itu bangkang, melawan. Wa ma anta bitaibi in kiblatahum, sami mawon panjenengan ya Kanjeng Nabi maka anta ini itu nih.
Nah, makanya para ulama tasawuf mengingatkan kita, kiblat kita menghadap kiblat itu sebetulnya yang dituju itu bagaimana kita menghadirkan, merasa dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya itu kan anta budawaha ka'annaka tarahu. Kalian menyembah Gusti Allah itu ka'annaka, seolah-olah awakmu itu tarahu, ningalin delok hadirnya Gusti Allah. Wa ilam takun taro, kalau seandainya kamu tidak ngerti, fa inahu yaroka, yakinlah bahwa Gusti Allah itu melihat awakmu. Kan hadis itu. Nah, berangkat dari hadis itulah maka muncullah pemahaman spiritual. Seperti apa kita merasa dihadiri oleh Gusti Allah. Maka muncullah terapi zikir. Jadi zikir itu terapi ya, semacam training supaya kita bisa merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir dengan wirid itu beda, Bu. Kalau wirid itu talafut kalimat thayyibah. Seperti kita habis sholat itu wiridan, melafalkan kalimah-kalimah thayyibah, di mana sistematika kalimah thayyibah itu sifatnya itu ijtihadi. Bukan memang ada bacaan-bacaan tertentu yang dianjurkan. Ya, seperti yang sudah dipanjenengan ngaos di dalam Al-Azkar Nawawi itu. Tetapi rumusan mulai astaghfirullahaladzim, aladila ilaha illa qayyum atubu ilaih, ada yang menambah la haula wala quwata illa billahi ali adim. Setelah la haula ditambah lagi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, inna nahnu. Jadi ada lagi yang langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Itu sistematikanya itu ijtihadi, sesuatu yang bukan sistematika nih ya, atau urut bacanya itu loh. Nah, makanya dengan pun ngantos dibingungkan. Kok ini imam begini habis sholat mocona ini, habis imam karena mempunyai ini sendiri-sendiri gitu loh, mempunyai sanadnya. Ya, mempunyai urutan sendiri-sendiri, pun kaget. Kalau ulama zaman saya kecil, kiai-kiai di desa itu kumplit itu. Setelah ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah, setelah akhir surat Al-Baqarah beberapa ayat di dalam surat Ali Imran yang qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa itu diwaos biasanya. Nah, tapi kan kalau kedawan itu sekarang itu beda, apalagi kalau sholat duhur kodowo-dowo. Sementara istirahat kantor itu hanya 1 jam. Kapan untuk makannya, kapan itu. Bahkan ada jam-jam pabrik, jam-jam instansi swasta yang tidak memberi waktu istirahat waktu duhur. Itu tahun 80-an akhirnya diprotes. Kayak Mas Pion itu tahun 80-an tuh gak ada kesempatan untuk melaksanakan sholatnya orang Islam yang jadi buruh pabrik, jadi karyawan lah. Maka muncullah dulu itu gerakan dari beberapa remaja masjid, itu yang akhirnya sekarang ini memberi kesempatan sampai yang namanya Ali Markus itu diingatkan oleh temannya namanya Bambang yang mendirikan PT itu HM ya, Bambang dulu juga pernah ke masjid ini itu Pak Bambang, karena baik dengan almarhum Prof Syekh. Akhirnya diingatkan, awakmu tuh pabrikmu gede, tetapi kalau karyawanmu tidak diberi kesempatan beribadah sesuai dengan keyakinan sebagai seorang muslim, nah itu. Jadi ini Bu, jadi dinamika kehidupan itu memang reni-reni ya. Wama anta bitabiin kiblatum sami mawon, yaitu dalam bahasa pemahaman wamalan ora ono anta panjenengan wahai Kanjeng Nabi iku bitabiin tiang ingkang manut kiblatahum ing arah tu kiblate wong-wong Yahudi lan Nasrani. Jadi kalau mereka orang-orang musyrik, orang kafir tidak. Jadi sebetulnya orang musyrik pun sebetulnya punya ini juga, Bu, punya keyakinan juga. Hanya keyakinannya memberi banyak Tuhan. Keyakinannya dengan banyak Tuhan.
Ya, kalau kita tauhid hanya dengan satu Tuhan kan. Jadi musyrik itu orang yang percaya dengan lebih dari satu Tuhan. Mengapa begitu? Karena qat'un li ta'mihi, sebagai upaya untuk medot li ta'mihi maring brontone Kanjeng Nabi di dalam apa? Fi islamihim, di dalam mengislamkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wah, begitu juga wa ta'mihim fi da'audihi, juga berharap juga Kanjeng Nabi itu bronto itu ya saking grengsenge kepingin sungguh ya apa wong Yahudi itu iso Islam kabeh, wong Nasrani iso Islam kabeh. Nah, ternyata angel. Akhirnya Rasulullah itu berharap juga. Nah, kalau sasaran orang Yahudi dan orang Nasrani ini tidak bisa beralih agama menjadi Muslim, ya saiki sasarannya wong musyrik Mekah kan itu kemarin itu. Nah, ternyata wong musyrik Mekah pun angel juga, sehingga selama di Mekah ya, awal beliau mendapat wahyu yang lamanya lebih lama dari Madinah, kurang lebih 13 tahun. Yang masuk Islam itu ternyata berapa? Gambarannya yang masuk Islam itu ya yang ikut hijrah, kaum muhajirin yang ikut Nabi itu. Jadi artinya ternyata mafhumnya ini bapak-bapak ya, ngajak kebaikan itu lebih sulit daripada ngajak tidak baik. Ngoten Bu nggih, ngajak kebaikan itu ternyata lebih sulit, lebih rumit, lebih makanya ada pepatah Jawa, luhur kang ginayuh suci kang kahesti, itu memang rumpil margane adoh jero. Nah, itu jadi rumpil margane jalannya berliku-liku. Untuk menyadarkan orang bisa menjadi baik itu tidak, maka butuhlah ketelatenan. Fi audihi, ing dalam bali ya Kanjeng Nabi Muhammad ilaiha marang kiblat mereka. Sama halnya mereka pun menuntut ya opo supaya Kanjeng Nabi juga mengikuti mereka. Nah, mereka jadi ternyata wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata. Sama halnya juga di antara sebagian dari mereka itu tidak akan mengikuti sebagian pengajak yang lain. Jadi podo angkue, bahasa yang lebih kerennya itu. Orang Yahudi orang bakal mengikuti apa yang diajak oleh orang Nasrani, dan orang Nasrani pun tidak bisa diajak oleh orang Yahudi. Begitu juga orang Yahudi tidak akan bisa mengikuti apa yang diajak oleh Rasulullah, atau sebaliknya Rasulullah pun tidak mungkin mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka. Nah itu, walaupun secara politis. Nah ini saya bawa contoh buku ini. Makanya kalau Bapak tidak percaya, walaupun secara politis, kenapa saya bawa buku seperti ini? Ya karena ini kebetulan ya biar relevan dengan ayat yang sedang kita sama-sama belajar. Jadi ternyata secara politis kalau Yahudi dan Nasrani bisa bergandeng tangan. Nah itu sampai secara politis ya. Jadi muncul awal dari dari balas dendam orang Eropa dengan kolonisasi kehidupan dunia Islam. Jadi kolonialisasi itu objeknya itu wilayah-wilayah yang ada umat Islamnya. Maka muncullah istilah God, Glory, dan Gospel. Pernah dengar Bu ya sejarah dulu? God itu bagaimana kolonisasi itu dalam rangka mengeksploitasi ekonomi negara-negara Muslim. Glory, wah itu Gospel. Yang terakhir Gospelnya ini yang akhirnya untuk dalam rangka apa? Memurtadkan dan mengkafirkan kembali orang-orang Islam. Maka berhasil mereka mengkafirkan kembali umat Islam yang ada di
Spanyol dengan cara yang kejam. Kalau kamu tidak mau keluar dari Islam maka dibunuh, maka muncullah pembantaian besar-besaran kan itu. Sampai akhirnya mendapat perlawanan dengan adanya perang salib, the Holy War itu. Yaitu itu ya, ayat ini jero itunya itu Pak, dowo itu nah itu kemana itu. Makanya dan itu setelah kolonialisasi dan imperialisasi, nah muncullah perang dunia pertama kan dan perang dunia kedua. Setelah perang dunia pertama kedua, bagaimana cara memporak-porandakan basis-basis universalitas kekuasaan umat Islam, maka muncullah yang nama paham nasionalisme ya, yang buatannya. Jadi nasionalisme itu bagian juga dari upaya untuk memutus rantai universalitas umat Islam seluruh dunia. Kan dulu kan umat Islam itu di bawah kendali terakhir itu di bawah kendali Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani itu berakhirnya pada tahun 1924 kan itu. Nah ini. Nah oleh karena itu kita sekarang harus waspada, tetap harus waspada karena secara politik kita ini sekarang di bawah hegemoni kekuasaan imperialisme dan kolonialisme. Nah itu. Secara ya coba aja kita dijajah oleh HP itu. Siapa sekarang yang tidak terjerumus kepada eksploitasi ekonomi individu untuk beli pulsa? Ayo ada nggak yang bapak-bapak tidak ketagihan untuk beli pulsa? Ayo jujur. Kan iya mesti ketagihan. Ketagihan beli pulsa. Nah, kemana coba saluran dana terkumpul dari pulsa-pulsa kita hasil macul tukang arit di sawah Bu, saya ini duwe HP ya, itu kuli-kuli bangunan, kuli-kuli buruh tani duwe HP sekarang ini. Saya lihat kuli-kuli bangunan ini kadang-kadang istirahatnya itu yo nutul-nutul HP. Jadi soro-soro panas-panas, duitnya itu lebih enak pakai beli pulsa daripada dikirim untuk biaya anak-anaknya atau istrinya. Pulih tetap entek terus duitnya. Nah ini salah satu konstruksi penjajahan era digital. Berapa bayangkan, makanya bisnis yang paling menentukan menjelang akhir zaman itu saya sudah membaca bukunya itu semenjak tahun 90-an yang lalu. Jadi saya tahun 1992 saya sudah membaca buku yang akan memprediksi masuk ke abad 21 sekarang ini kita akan terjerumus kepada mindset digital kehidupan. Beli saja sekarang sudah di rumah, kerja dari rumah, ngajar saya sendiri sudah dari mobil, dari rumah. Ya kadang-kadang kalau terpaksa itu ya dari sedang di kamar mandi pun bisa ngoceh. Ya, itu di kamar mandi. Nah, itu ya ini gimana? Ya sudah bahkan sudah menjadi fashion, style. Kalau kita gak punya HP dengan tipe apa, kadang-kadang dilirik oleh temannya, HP-mu seri berapa? Oh, nah. Dulu zaman Nokia dengan apa? Ya, sekarang Nokia sudah gak ada ya. Dengan BlackBerry, ya, orang kalau tidak bawa Nokia itu koyoke, standar ekonominya gagal gitu. Bawa BlackBerry. Nah, tapi ya sekarang sudah hilang makhluk BlackBerry itu, ya. Ini, nah ini untuk kenapa kita harus juga karena arah pegangan hidup. Jadi Ka'bah ini simbol dari arah pegangan hidup. Nah, itu. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'. Memang satu kelompok agama tertentu tidak mungkin mengikuti arah tujuan pegangan hidupnya dengan agama yang lain. Nah, ini digambarkan orang Yahudi seperti seperti dalam ayat sebelumnya itu tidak mungkin orang Yahudi itu masuk surga, yang masuk ada orang
Nasoro. Tidak mungkin orang Nasoro itu masuk surga kecuali orang Yahudi. Wala ini taba'ta ahwahum. Nah juga Rasulullah juga diingatkan nih. Wala ini taba'ta, lan seandainya panjenengan kanjeng Nabi manut ahwa'ahum ing ajakan nafsu mereka. Nah, maja'aka minal ilmi mimbadi maja'aka minal ilmi. Nah, ayatnya dulu ya. Mimbadi maja'aka mimbadi sawuse panjenengan angsal. Ja'a di sini jangan diartikan datang. Angsal. Dapat. Setelah panjenengan mendapatkan wahyu. Minal ilmi itu diartikan ilmi itu artinya wahyu. Seandainya panjenengan kanjeng Nabi juga terbuai mengikuti ajakan mereka setelah panjenengan itu mendapatkan wahyu la minadzalimin ini pakai la semuanya Bu ya, lain pakai la, walain yang kedua aja pakai la minadzalimin juga pakai la. Jadi kalau panjenengan yang punya bawa Qur'annya ya jangan garis bawahi sret lao ini menunjukkan bahwa untuk merubah arah keyakinan untuk menggangi pedoman tujuan hidup itu ternyata tidak gampang karena la di sini menunjukkan sumpah lam qasam itu. La minadzalimin, sungguh panjenengan pun wahai kanjeng Nabi termasuk bagian golongan orang-orang yang zalim. Nah, ayat yang memberi informasi mimba di maja wala ini tabakta ahwaahum mimba di maja akaminal ilmi innaka idan laminal zalimin, itu kategorinya itu istilahnya itu ayat hitam. Ayat yang mengingatkan dan mengancam Nabi juga. Nah, jadi panjenengan pun ngantos. Jadi inilah keadilan yang dibuktikan oleh Gusti Allah. Jadi sekalipun nabinya sendiri, sekalipun rasulnya sendiri, kalau sekiranya menyimpang, ya perlu diancame. Jadi yang diancam itu sanes kita mawon, bukan hanya JJ, bukan hanya Pak Yahya, Kanjeng Nabi Muhammad pun Pak Yahya ya diancam juga, diingatkan juga. Ya, sampai-sampai Rasul sendiri juga begitu untuk menunjukkan bahwa Islam itu agama yang maha adil, yang sangat adil. Maka Rasul pun membuat pernyataan lao sarokot Fatimatu lakotok ya yadaha. Seandainya Fatimah itu mencuri, kata Nabi, lakotok tu yadaha, maka sayalah yang akan memotong tangannya. Jadi adil betul Rasul itu. Pernah mendengar panjenengan ketika Rasul melihat putunya yang ngunyah kurma dari zakat yang sudah di mulut Pak, itu suruh dimuntahkan lagi, hanya satu biji, bayangkan. Karena di situ itu ketegasan keadilan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Gusti Allah sendiri ngancam, wala ini tabak ta'ahwa'ahum mimbadi maja'aka minal ilmi, wahai Kanjeng Nabi, seandainya panjenengan, nah, kalau kita bahasanya panjenengan lah, jangan siro lah. Seandainya panjenengan mengikuti ajakannya mereka setelah panjenengan mendapatkan wahyu, ya, jadi mimbadi maja'aka minal ilmi itu setelah panjenengan mendapatkan wahyu, innaka itu inna itu mengatakan untuk litaukid, untuk sungguh panjenengan, kaknya itu panjenengan Kanjeng Nabi itu sungguh panjenengan idam minadzalimin, termasuk golongan orang-orang yang zalim. Nah itu Rasul sendiri kados ngoten. Makanya Rasul itu prihatinnya juga sama, bahkan lebih prihatin dari kita. Ya, jadi Rasul itu coba bayangkan panjenengan kuat enggak
tidak makan 40 hari 40 malam, dibaikot di namanya Syi'ib. Jadi hijrah pertama Rasul itu kan ke Syi'ib. Jadi ke Madinah itu sebetulnya sudah hijrah yang kedua, ada yang mengatakan hijrah yang ketiga. Jadi bukan hijrah hanya ke Madinah saja, tidak. Di Syi'ib itu di daerah yang terpencil, yang tandus, dibaikot sehingga sahabat-sahabat yang ikut hadir di situ suatu ketika sangat haus, maka memancarlah, konon menurut satu riwayat memancarlah dari tangan Rasul itu mata air untuk memberi minum sahabatnya yang ketika dibaikot saking itu ya. Makanya salah satu mukjizat Rasul itu kan itu oleh Gusti Allah itu diberi, yaitu sebatas. Jadi memang luar biasa. Jadi kalau panjenengan maos ini kan kebetulan bulan Maulud nggih, dan insya Allah minggu ngajeng itu kita mengingeti kelahiran Rasul kita tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut kalender itu hari Selasa kalau tidak salah nggih. Tapi liburnya minta hari Rebu. Liburnya sehingga diprotes ini. Sedang ramai ya kalau kita lihat medsos. Ya itu. Jadi Menteri Agama sudah berani memindahkan hari kelahiran. Padahal yang dipindahkan itu hari liburnya. Mengapa dipindah? Karena tetap dalam rangka memutus rantai berkerumunnya. Jadi khawatir kalau hari Selasa maka hari Senin itu dianggap hari dino kecepit, sehingga punya waktu Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. 4 hari itu kan bisa dijadikan libur dowo kan, katanya seperti itu alasan rasionalnya itu. Tapi wallahu a'lam lah ya. Saya masih kebetulan kerjanya masih ngajarnya masih daring, tetapi ke kantornya ya tetap tiap hari Bu, karena sing dinyangi kata ya. Jadi saya ini ya musim pandemi alhamdulillah mulai 2020 sampai sekarang ini ya tidak mengurung diri terus-terusan. Mengurung dirinya kan berapa waktu libur pas darurat hanya karena ada kata darurat saya akhirnya menunda pengajian kita ini kan berapa bulan tuh kan nggak sampai ngoten. Nah, oleh Gusti Allah dijelaskan ukuran orang dolim tuh kados nopo. Alladzina ataihumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sakjane. Ukuran orang dolim yaitu orang-orang yang ataina, tatkala orang-orang itu diparingi Alkitabah, kitab suci, di mana mereka itu ya'rifuna, podo ngerti isinya kitab suci itu ya. Seperti halnya mereka ngertinya kepada anak-anak mereka. Kan gak mungkin seorang orang tua tidak ngerti anak-anaknya. Itu. Jadi makanya pengertian sederhana dolim itu orang yang sudah tahu tetapi tidak mau mengamalkan, tahu tuntunan Islam, tahu ajaran Islam, tahu sholat itu wajib. Nah, pengertian wajib itu Bu, jangan dianggap bahwa ini paksaan. Pengertian wajib itu pengertian perbuatan yang manfaatnya itu luar biasa untuk dirinya dan orang lain. Jadi apa yang kita praktekkan dengan standar wajib itu adalah amaliyah yang luar biasa, di mana efek manfaatnya itu bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain, untuk keluarganya, untuk umat secara keseluruhan, bahkan menurut ulama-ulama yang itu juga untuk alam semesta. Coba panjenengan titeni
kita wajib melaksanakan sholat. Coba berapa manfaat yang ditimbulkan dengan adanya kewajiban sholat itu, baik secara ekonomis maupun secara spiritual. Secara ekonomis kita maka muncullah peradaban yang membuat kekhasan berpakaian untuk sholat. Jadi jangan dikira nilai bisnis dari sholat itu tidak ada, luar biasa. Coba bisnis ruku, ya kan? Iya. Bisnis sajadah. Coba sajadah itu made in-nya yang banyak mana? Cina, Bu, sekarang ini. Dulu sajadah itu Turki dan Baghdad dan Irak. Setelah Irak porak-poranda, Turki masih ada. Sehingga sajadah-sajadah kalau kita ke Mekah made in Turki itu level harganya yang paling mahal. Tetapi Cina itu bisa nyaingi, ya itu. Dengan kualitas sepertinya sama, tetapi harganya jauh beda. Itu. Jangan dikira dengan terus manfaat sholat itu banyaknya luar biasa. Jadi kalau orang purun melaksanakan perintah, maka insya Allah manfaat hidup, merasakan manfaatnya itu luar biasa. Gusti Allah tuh gak butuh sholat kita, yang butuh sholat tuh kita. Gusti Allah babah orangnya gak ono sing Islam blas, gak ono sing sholat blas umpamanya. Gusti Allah tetap maha segalanya. Gitu. Makanya ada kitab Al-Ibadah fil Islam. Nah, itu. Nah, begitu juga larangan. Semua larangan itu adalah perbuatan yang membahayakan. Ya, monggo jangan titeni. Jadi semua larangan itu perbuatan yang membahayakan untuk dirinya, untuk keluarganya maupun untuk orang lain. Makanya di sini digambarkan siapa orang dolim itu. Makanya kalau panjenengan niteni Al-Quran itu, kalau untuk satu ayat sebelumnya dijelaskan oleh ayat sesudahnya, biasanya tanda wakofnya itu di atas buletan itu mesti ada huruf lam, alif. Nah itu Alladzina tegese tiang-tiang, ya nggak pantas ini kalau diartikan tiang-tiang. Kita harus makatnya wong-wong. Alladzina tegese wong-wong ataina kang wis den paringi sapa si Alladzina, maringi kita, naknya Gusti Allah ini. Maringi kita ingsun Gusti Allah dalam bahasa. Hum ing si Alladzina maringi apa? Alkitaba, kitab suci. Mereka tahu ya ripuna podo ngerti sapa si Alladzina ataina humul kitaba. Hu-nya ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Bu. Hu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si ini isim domir dari maja'aka minal ini wala ini tabakta. Taknya di sini kan Kanjeng Nabi Muhammad di sini ya. Oleh kalimat sebelumnya. Nah ini makanya hampir tidak akan bisa menyusun olah kata yang meniru Al-Quran. Makanya ketika muncul orang-orang yang ingin membuat Al-Quran palsu, mesti ketahuan. Karena Al-Quran itu ininya juga merangkai kalimat itu spesial Gusti Allah itu, yaitu yang tidak bisa ditiru oleh orang. Dan setiap ungkapan uraian kata atau siak, struktur kata, jadi rangkai katanya itu di situ ada nilai balaghahnya, ada nilai keindahan struktur uraiannya itu. Jadi kalau teman-teman yang ahli betul untuk mengkaji rangkaian kata dalam Al-Quran itu, makanya ada ilmu mantek, ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Nah itu dulu dipelajari. Kalau dulu ya saya pakai laline Bu setuwek ampun. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti halnya mereka itu mengetahui anak-anak mereka.
Binatihi maksudnya di sini dengan sifat-sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi kutubihim ing dalam kitab mereka. Jadi sebetulnya ini juga nyindir kepada sakjane wong-wong di luar Islam yang pernah mengaku beragama Yahudi atau agama Nasrani. Mereka itu tahu kalau apa yang diajarkan oleh Islam mestinya harus diikuti oleh mereka. Nabi yang akan diutus ya Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga salah seorang Yahudi yang masuk Islam, qala Ibnu Salam laqad arabtuhu hina ra'aituhu. Sakjane aku iki jarene sapa Ibnu Salam, Abdullah bin Salam ini ada juga Abdullah bin Sabah, itu salah seorang Yahudi yang masuk Islam. Lakon arabtu di sini adalah ada kod lagi di dalam tafsirannya itu menyesuaikan. Jadi hebatnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti dengan Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Mengapa dinamakan tafsir Jalalain, Bu? Karena tafsir itu dianggit ya oleh dua ulama besar, yang satu namanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang insya Allah beliau tahun abad ke-8 ya kalau tidak salah itu. Karangannya juga banyak, yaitu karangannya itu baik masalah tafsir, masalah hadis. Tafsirnya saja beliau itu mengarang 3 kitab babon. Jadi pertama Al-Itqan fi Ulumil Quran, kitab yang menjelaskan tentang ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Yaitu. Nah kalau saya ngajar mahasiswa dulu, tapi mahasiswa sekarang itu gak bisa. Sampai tahun 95-an saya kalau ngajar mahasiswa YIN, masih YIN saat itu, ulumul Quran dan ulumul tafsir, ya mesti saya wajibkan mereka punya. Namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Yang kedua Ad-Durrul Ma'thur fi Tafsiril Ma'thur. Beliau juga mengoleksi kitab tafsir dengan basis riwayat penjelasannya itu. Jadi nah yang paling ringkes, yang paling simpel, beliau menulis kitab tafsir Jalalain, yaitu tafsir. Nah yang satunya juga begitu, Syekh Jalaluddin Al-Mahali juga ulama yang luar biasa, sehingga kalau kita membaca tafsir Jalalain, mana karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan mana karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahali, kados-kadose boten ada perbedaan. Karena apa? Karena rangkai penjelasannya itu persis ya. Apa hebatnya ulama dulu kados ngoten, Bu. Watah karangannya itu di dalam usul fikih juga punya karangan di dalam fikih, sehingga para ulama mensejajarkan walaupun beliau ini pengikut madhab Syafi'i, ngapunten ulama dulu itu walaupun hebatnya kados nopo masih bermazhab. Beda dengan kita, kadang-kadang kita ini sok pinter dewe, kadang sok rasa nggak perlu madhab-madhaban. Jadi ulama sehebat Imam Ghazali saja, nah, di dalam masalah berfikihnya dan bertasawufnya punya mursyid. Jadi sekelas Imam Ghazali, fikihnya Imam Syafi'i sama. Begitu juga Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Hebatnya kados ngoten niku tetap beliau itu sebagai pengikut setia Imam Syafi'i, sehingga fikih-fikihnya yang dijelaskan oleh beliau sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Jadi punya mazhab keilmuan. Ya sama juga kalau kita sudah jadi ilmuwan ya juga punya mazhab. Mazhabnya siapa? Nah, jadi kalau Arabtuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni wa ma'rifati. Jadi sajane katanya Abdul Salam, orang-orang Yahudi itu ya ngerti kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu ya memang utusan terakhir, nabi terakhir, dan mestinya orang Yahudi dan Nasrani itu manut kepada Kanjeng Nabi semua.
Tetapi dijelaskan wa inna fariqon wa inna fariqon lan satuhune sebagian, fariqon itu sebagian kelompok ya dari golongan yang dari golongan Yahudi dan Nasrani, minhumnya itu dari golongan Aladina itu di atas, layak tumuna. Nah ini laki Bu, layak tumunya, dan sebagian golongan dari mereka itu menyembunyikan kata apa aja. Makanya kitman ada menyembunyikan, layak tumunya, sungguh mereka, laknya adalah artinya sungguh mereka itu menyembunyikan apa? Al-haqqo barang yang hak. Apa barang hak? Contohnya nak tahu, contohnya itu sifatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya saya panjenengan proyek, kalau bahasa yang lebih kerennya tuh proyek perubahan besar-besaran terhadap kitab suci orang Yahudi dan Nasrani oleh sebagian. Tapi ingat ya, Gusti Allah itu sebagian, tapi ternyata ditemukan kitab suci ya Bani Israel yang asli sesuai dengan apa yang didhawuhkan oleh Gusti Allah, ternyata tidak jauh berbeda isinya itu dengan Al-Quran, masalah tauhidnya. Tetapi memang dalam beberapa hal yang terkait dengan syariatnya memang tidak banyak dijelaskan secara jelentreh seperti halnya Al-Quran. Nah itu ceritanya kados ngoten. Nah termasuk cara sholatnya Pak. Nah, pernah ada yang cara sholat. Jadi sekarang ini wonten buku Pak, sejarah sholat. Jadi panjenengan kalau pingin kados nopo sholat yang kita praktekkan dan sholat untuk agama-agama sebelum Islam, itu ada ulama yang nulis bukunya Tarikhus Sholah, dan buku sejarah sholat ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya sekarang ini kita seperti apa yang sudah saya sampaikan, ada yang tanya minggu yang lalu kalau tidak salah, itu ada bukunya Bu, Tarikhus Sholah. Nah itu jadi wahum utawi halisi aladina yang ya'rifu kama ya'rifu abna'ahu itu iku ya'lamun, sakjane mereka itu orang-orang yang ngerti kepada keberadaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu panjenengan wahai Nabi dikokohkan, karena tadi kan ada sinyalmen ya, ungkapan la ini tabak ta'ahwa'ahum kan, itu kan sinyalmen peringatan kepada Nabi. Nah oleh Gusti Allah dikokohkan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa al-haqqu utawi kebenaran yang benar-benar yaitu kebenaran yang benar-benar benar, yaitu kain di sini itunya itu yang sungguh benar-benar benar itu iku min rabbika, saking pangeranipun panjenengan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, fala takunanna itu nanna itu harus jelas, itu menunjukkan nun taukid sakilah. Nah, jadi nun itu ada dua, nun taukid khafifah dan nun taukid sakilah. Jadi sungguhnya itu sungguh, karena di sini ada tasdidnya. Dan kalau nun taukid enteng ya itu ringan-ringan saja tanpa harokat, walatakunan. Nah, itu walatakunan. Ini walatakunanna, walatakunanna lan temen panjenengan wahai Kanjeng Nabi ojo ono iku minal mumtarin, saking golonganipun tiang-tiang ingkang mang aisakinara ragu. Nah itu jadi ini sebetulnya kepada Kanjeng Nabi awalnya, tapi sekarang untuk kita. Makanya Imam Ghazali seperti yang sudah sampaikan kemarin, sekalipun dia tidak sholat umpama dalam uripe, tapi masih yakin betul masih benar Islam itu agama yang benar, masih ada
percayaan dengan syahadatnya cik diakoni wong beriman, maka matinya ojo sampai tidak dikubur bapak-bapak. Wah itu tonggoku nggak tahu sholat, nggak tahu macem-macem, tapi tetap Islam. Ojo sampai digua nang kali ibu, tetap harus dikubur. Ya, kok jenengan buat nang kali. Nah, itu dalam rangka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Selama dia tidak termasuk orang yang mumtarin, walaupun sholatnya cik jarang-jarang, ya ojo diseneni, ya diajak, ditaklim, di mosok kalau ada istilah bisnis, ngejak bisnis itu apa Bu? Pernah nggak jenengan ikut terlibat di dalam bisnis yang di apa istilahnya Bu? Di prospek, ya pernah dengar istilah kata prospek? Nah pernah, berarti Ibu pernah jadi ikut bisnis MLM, multi level marketing. Biasanya kan bisnisnya menggunakan prospek, di prospek ya diajak dengan sungguh-sungguh, mau ngajak ikut masuk kepada jaringan-jaringan bisnis online saja di prospek sana. Nah ini juga jaringan iman itu ya, kita juga harus memprospek dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'idatil hasanati wajadilhum hiya ahsan. Monggo Pak. Nah ini sudah cukup lah, monggo. Nah kita teruskan lagi. Ya. Ya memang kita harus punya jalan sendiri Pak. Kalau ikut-ikutan supaya merubah dengan kita teringat kepada ayat walantardo angkal yahudu walanasoro hatta tatabi'a milatahu. Nah, itu kita harus punya prinsip. Ya. Memang ya dalam teori pemasaran mereka hebat kan, itu kan teori pemasaran kan, dakwah itu kan teori pemasaran Pak. Seperti ada yang namanya Kotler, ada yang nama Hermawan Kertajaya, nah, itu kan orang-orang. Nah cuman yaitu kita memang belum punya metode cara ya sebetulnya ada Pak, sebetulnya ada metode, kita pun ada sebagaimana yang dikembangkan oleh para wali songo di Jawa itu. Cuman sampai sekarang kita belum berhasil menemukan seperti apa kalau metode wali songo itu didesain menjadi metode seperti kita hidup sekarang ini. Ini sudah ada beberapa penelitian memang, ya contohnya nelayan. Ini mohon maaf walaupun sudah tit ya. Jadi nama Sunan Derajat, besok jenengan Sunan Derajat Bu. Di mana Sunan Derajat itu? Oh di Sedayu, Sunan Derajat kok di Sedayu, ayo. Di WBL Sumerap Bu, WBL di mana WBL Bu? Ya Lamongan mana Bu? Tanjung kok Kodo. Nah kan kalau panjenengan WBL-nya ingat, mesti kalau lewat arah Sidodadi dari Lamongan itu mesti lewat komplek makam Sunan Derajat. Ada ini tinggalan Sunan Derajat apa namanya, dayung Pak, dayung. Nah untuk berdakwahnya itu kalau nelayan di daerah Paciran, di daerah Tanjung Kodok itu sudah sepi, mendapat ikan angel, mendapat ikan, akhirnya ya hebatnya ulama dulu itu akhirnya matur, des pundi yai kula niki nelayan angel pados ikan. Akhirnya oleh Sunan Derajat dipinjami. Oh ngene ae iki dayungku sampean gowo. Sampai sekarang masih ada dayungnya. Nah itu dayungnya masih ada sekarang. Akhirnya dipinjami, mari ngono oleh kamu pun mung dinasehati, mung awamu ojo lali ketika oleh iwa akeh iling nang pangeran. Ya, karena apa? Karena iwa iku sapa sing ngingoni iwak di laut. Sapa sing makani iwak di laut. Makanya dari
praktek seperti itu, akhirnya beliau menulis buku Kamalul Ma'rifat untuk mengerteni seperti apa semuanya. Kalau sudah di sana, aku ini hanya sebagai jalaran saja, ini sing kuasane Gusti Allah. Maka muncullah semacam kesaktian. Orang memahami seolah-olah kesaktian, padahal bukan itu. Itu dalam rangka berdakwah, menyadarkan secara halus, mengajak secara halus mereka. Makanya kamu berangkat pakai bismillah. Jolali sadurunge budal iku yo awakmu nyuwun nang pangeran. Nah saya tak bekali iki atau banyak terus. Nah mari habis si serang ini temannya pinjam lagi. Nah akhirnya muncullah kemakmuran pendapatan ikan yang luar biasa, ceritanya seperti itu. Nah akhirnya setelah itu diajari awakmu ya tetap harus mengeluarkan zakat. Iwa iku podo karo awakmu nanur pari dan segalanya itu. Jadi metode itu Pak sampai sekarang ini sulit untuk ditiru, walaupun masih sudah ada IAIN, ada UIN. Jadi menyatu dengan nelayan. Cara membuat kapal sing api ya nopo. Ya aku ya pas sajen gak iso. Tetapi sakjane kalau menurut teorinya Nabi Nuh dalam Al-Qur'an, membuat perahu itu kaya ngene. Nah, itu contoh seperti itu. Nah, dakwah yang paling ideal itu sakjane ya kados ngoten niku. Nah, kula kinten itu rumiyin nggih, sekudan dan selima mohon maaf. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surahul maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amakum mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Muhammad. Sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqlilana biha jami'al hajat wa ja'al ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al wa iyahum min Rabbana hablan min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.